Oke, pagi luar biasa. Mantap, diakhiri dengan tepuk tangan. Siap? Oke, semangat pagi. Luar biasa, mantap. Oke, ternyata Kak Sardi. Baik, ternyata kakak-kakak semuanya dan adik-adik semuanya malam ini semangatnya masih menggelora luar biasa. Padahal ini sudah hari keberapa ya? Wah, sudah lumayan nih, ada yang dari Kamis, Papua. Jumat, Sabtu, hari kelima ya? Iya, hari kelima Ya. kali ini. Tapi semangatnya tidak berkurang. Benar sekali Kak Lili, tidak berkurang. Tambah menggelora. Tambah menggelora. Yang saya susah ini para pembinanya malah yang kurang semangat Kak Lili. Coba kita ajak nyanyi ya. Boleh kali, silakan Kak Kalau Lili. diajak nyanyi, bersemangat nggak? Mudah-mudahan semangatnya. Semangat ya kakak. Semangat ya kakak. Disinilah di sini kita bersama lagi. Disinilah di sini kita bersama lagi. Salam, 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 salam. Hey, coba kakak nyanyi yang sesemangat mungkin, oke? 1, 2, 3. Disinilah di sini kita bersama lagi. Disinilah di sini kita bersama lagi. Salam, 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 salam. Hey, 2 kali tepuk pramuka. Oke Kak Sardi, malam ini kakak-kakak pembina, Pinkonda dan adik-adik semuanya akan mengikuti jumpa tokoh dengan Bapak Menteri. Benar sekali. Siapa yang mau ketemu sama Pak Menteri? Siapa yang mau salaman? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau jadi menteri? Yo, makanya harus rajin belajar adik-adik. Kalau Kak Sardi pengen jadi apa? Jadi Pak Menteri atau jadi pelatih? Malam ini jadi MC aja deh Kak. Jadi MC. Siap, Kakak. Pelatihnya lewat dulu. Lewat dulu Kak. Boleh. Sudah makan adik-adik sekalian? Sudah makan nasi malam hari? Kalau kakak bilang sudah makan malam, nanti kebanyakan makan malamnya ya? Makan malam gak kuat. Sudah makan nasi malam hari? Sudah. Tepuk semangat. Luar biasa. Jangan kalah kita dengan semangat mereka. Baik adik-adik sekalian, ini Kak Lili, Pak Menteri sepertinya sudah bersiap Siap, ya. menuju ke stik yang sudah disediakan. Untuk itu kita sambut kedatangan dari Bapak Menteri Polhukam Republik Indonesia. Selamat datang kakak, selamat datang kakak, selamat datang kami ucapkan. Selamat datang kakak, selamat datang kakak, selamat datang kami ucapkan. Salam, salam, terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Selamat datang kakak, selamat datang kakak, selamat datang kami ucapkan. Selamat datang kakak, selamat datang kakak, selamat datang kami haturkan. Salam, salam, terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. 2 kali tepuk pramuka. Ayo, hujan. Jadi bagaimana kita? Masih bertahan? Lanjut ya. Lanjut kakak. Kita lanjut Kak Lili ya. Lanjut, Lanjut, oke. benar. Bukan karena bajunya ku jadi pramuka,
bukan karena gagahnya ku jadi pramuka, bukan karena pintarnya ku jadi pramuka, namun karena ikhlasnya ku jadi pramuka. Kakak-kakak ikhlas jadi pramuka? Ikhlas ya? Ikhlas. Kalau ikhlas, ayo kita nyanyikan lagu itu supaya kita tahu bahwa kakak ikhlas jadi pramuka dan akhirnya sampai di sini di kegiatan Jambore Nasional yang luar biasa ini. Ayo, bukan karena bajunya ku jadi pramuka. Tepuknya mana? Bukan karena gagahnya ku jadi pramuka, bukan karena pintarnya ku jadi pramuka, tapi karena ikhlasnya ku jadi pramuka. Baik, adik-adik sekalian, karena kita masih banyak bertantangan, mudah-mudahan ada yang bisa geser ke belakang ya, agar space kita bisa banyak. Yuk geser kan? Agak geser sedikit ke belakang, agak dijaga jarak dengan orang dewasa. Ayo sambut Bapak Kakak Menteri kita, Kakak Sesjen kita. Lambaikan tangan adik-adik sekalian. Ayo lambaikan tangan buat kakak Sesjen kita, Kakak Mahfud, Kak Menteri. Selamat datang kami sampaikan kepada Bapak Menteri, Bapak Sekjen. Yang terhormat Bapak Menteri Politik Hukum dan Keamanan, Kakak Profesor Dr. Mahfud MD. Yang terhormat Kakak Sekretaris Jenderal Kuartir Nasional, Wakili Ketua Kuartir Nasional, Kak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Bahtiar Utomo SIP MAP. Yang kita hormati kakak-kakak pimpinan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka dan Andalan Nasional. Yang terhormat Kapusdiklatnas Gerakan Pramuka, Kakak Yana Suktiana SPD MPD. Yang kami hormati Kak Eris Haryanto selaku Pembina Pusdirga yang telah mendukung penuh kegiatan ini. Yang terhormat kakak-kakak Pinkonda dan Bindamping seluruh Indonesia. Kakak-kakak yang saya hormati, sebelum acara dimulai, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Selamat datang kami ucapkan kepada Kakak Menteri Politik Hukum dan Keamanan, Kakak Profesor Dr. Mahfud MD, kepada Kakak Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka yang dalam hal ini diwakili oleh Kakak Sekretaris Jenderal Kuartir Nasional Gerakan Pramuka, yaitu Kakak Dr. Bahtiar Utomo SIP MAP. Selanjutnya Kakak Profesor Dr. Sri Puryono selaku Wakarenbang Gerakan Pramuka. Kakak-kakak sekalian yang berbahagia. Kakak-kakak yang kami hormati, selanjutnya adalah sambutan Sekretaris Jenderal Kuartir Nasional kepada yang terhormat Kakak Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Kak Bahtiar Utomo SIP MAP, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pramuka. Yang terhormat Bapak Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD SHSU MIP, selaku Wakil Ketua Majelis Pembimbing Nasional Gerakan Pramuka Indonesia, beserta seluruh pejabat jajaran Menko Polhukam, para pimpinan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka, Andalan Nasional Gerakan Pramuka, pembina, pendamping, dan Pinkonda Jamnas ke-11 tahun 2022, serta hadirin dan undangan yang berbahagia. Pertama-tama, sampaikan permohonan maaf dari Kakwarnas. Kakak Komjen Polisi Budi Waseso, beliau ada kegiatan yang masih ada rapat dengan Menteri Ekonomi, sehingga pada malam hari ini saya akan mewakili Kakwarnas, Bapak. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan ridhonya kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka Jumpa Tokoh Jambore Nasional ke-11 tahun 2022 dengan Bapak Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia selaku Wakil Ketua Majelis Pembimbing Nasional. Kami mengaturkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Menko Polhukam, Bapak Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD SHSU MIP, yang telah bersedia untuk meluangkan waktu untuk hadir pada kegiatan Jambore Nasional ke-11 tahun 2022 ini. Meskipun kita ketahui bersama bahwa beliau waktunya sangat padat sekali, tapi karena Bapak Menteri ini mencintai kita semua, maka beliau berkenan untuk memberikan ceramah tentang cinta tanah air. Mari kita berikan aplaus kepada Pak Menteri.
Selanjutnya, sebelum beliau memberikan ceramah kepada kita, saya akan sedikit untuk menyampaikan jejak rekam beliau yang begitu eksis memberikan sumbangsih kepada negara yang kita cintai ini. Beliau pernah menjabat sebagai PLT Staf Ahli Deputi Menteri Negara Urusan HAM tahun 1999 sampai dengan 2000. Selanjutnya Menteri Pertahanan Republik Indonesia, kemudian Menteri Kehakiman tahun 2000-2001. Sebagai anggota DPR RI menempati di Komisi 3 dan Wakil Ketua Badan Legislatif tahun 2004 sampai dengan 2008. Anggota tim konsultan ahli pada Badan Pembinaan Hukum Nasional BPHN Depkumham RI sampai dengan sekarang, sebagai Ketua Mahkamah Agung Konstitusi Republik Indonesia tahun 2008 sampai dengan 2013, anggota Dewan Pengarah Unit Kerja anggota Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila tahun 2017 sampai dengan 2018. Sebagai anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila 2018 dan sekarang sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Kabinet Indonesia Maju tahun 2019 sampai dengan sekarang. Tepuk tangan dulu. Mungkin ini masih banyak yang dijabat oleh beliau, tapi tidak bisa saya sampaikan satu persatu betapa banyak sekali beliau eksis di negeri yang kita cintai ini. Saya laporkan kepada Bapak bahwa kegiatan Jambore Nasional ke-11 ini dapat dijadikan sebagai sarana pembinaan karakter kaum muda yang bertujuan untuk menjaga dan menanamkan kepada adik-adik tentang kerukunan bangsa Indonesia dengan mengedepankan pendekatan keagamaan, sosial budaya, dan wawasan kebangsaan. Selain itu, adik-adik juga kami ajak untuk turut serta menjadi garda terdepan dalam menyebarkan konten positif dan melawan penyebaran konten negatif atau hoaks dan ujaran kebencian di ruang digital. Dan di sini hadir juga Bapak seluruh Pinkonda, pimpinan kontingen daerah juga kita hadirkan. Terus ada sebagian para pendamping andalan ini juga ikut. Intinya di sini banyak orang dewasa. Tapi ada sebagian dari peserta adik-adik Jambore Nasional ke-11 ini juga kita ikutkan sebagai perwakilan. Untuk itu, peran serta kita sebagai anggota dewasa sangat diperlukan dalam membimbing dan mengarahkan adik-adik kita dalam menanamkan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kami mendoakan semoga Bapak Menko dan keluarga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Bapak selalu diberikan kemudahan, kelancaran, dan kesuksesan dalam mengemban amanah yang berat dalam menjaga stabilitas keamanan dan kerukunan bangsa ini, serta diberikan kelancaran dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Amin, 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 ya robbal alamin. Sekali lagi, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Menko Polhukam di tengah kesibukannya masih bersedia untuk meluangkan waktu untuk mendukung kegiatan Jamnas ke-11 tahun 2022 ini dan memberikan ceramah tentang cinta tanah air. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om, Santi, Santi, Om. Wabillahi, terima kasih. Salam Pramuka. Sekali lagi kita sampaikan, jayalah Pramuka, jayalah Indonesia. Satu Pramuka untuk satu Indonesia. Tepuk Pramuka.
Selamat malam. Terima kasih disampaikan kepada Kakak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Bahtiar Utomo, SIP, MAP. Acara kita selanjutnya pada malam hari ini adalah pemaparan Menko Polhukam tentang pandangan pentingnya penanaman karakter cinta tanah air bagi Gerakan Pramuka. Kepada Bapak Menteri kita, disilakan. 2 kali tepuk Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam Pramuka. Yang terhormat pimpinan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka yang malam ini diwakili pimpinannya oleh Sekjen Kuartir Nasional, kemudian para pimpinan tentu saja Kuartir Nasional yang hadir pada malam hari ini, para pimpinan kontingen daerah Pinkonda dan pembina pendamping Jambore Nasional ke-11 tahun 2020. Peserta Jambore Nasional 11 tahun 2020 dan hadirin sekalian, mari kita bersyukur kehadirat Allah Tuhan kita, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan berkah kepada kita berupa berkah kemerdekaan negara Republik Indonesia yang besok lusa sudah akan genap berusia 77 tahun. Saudara, saya ingin membayangkan, mengajak kita semua membayangkan Afghanistan. Sekarang itu di Afghanistan sedang terjadi perpecahan yang luar biasa, ya. Di Syria juga, di Irak juga, di berbagai tempat juga, di beberapa negara di Afrika terjadi kelaparan. Terutama kalau di daerah-daerah seperti Afghanistan, Syria, Irak, dalam area tertentu itu hidupnya tidak tenang. Orang sedang duduk enak-enak, tiba-tiba ada bom, meninggal semuanya. Ada anak pergi sekolah, berangkat sekolah paginya, siangnya pulang, ayah ibunya sudah meninggal karena bom teroris. Orang mau ke pasar tidak bisa. Di Afghanistan itu sekarang perempuan-perempuan nih kayak yang di sini nih, ndak boleh pergi, ndak boleh jadi guru, ndak boleh ngajar. Perempuan katanya harus di rumah. Tapi coba bayangkan kita ini di Indonesia sekarang, enak hidup aman dan nyaman, tentu dengan segala kekurangannya. Saudara bisa berjambore di sini dari berbagai negara, dari berbagai daerah datang ke sini. Karena apa? Karena Indonesia aman, nyaman. Nah, itulah sebabnya saudara harus cintai negeri ini dengan sepenuh hati, dengan seluruh pengorbanan jiwa dan raga. Karena kemerdekaan ini dicapai atas berkat rahmat Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara, tadi Bapak Sekjen menceritakan perjalanan hidup saya secara singkat. Saudara, seumpama Indonesia ini tidak merdeka, maka rasanya sangat tidak mungkin saya bisa tadi melewati banyak jabatan, banyak pekerjaan.
Seandainya Indonesia tidak merdeka, kakek-kakek saudara, ayah ibu saudara tidak mampu menyekolahkan dan mendidik saudara sampai bagus-bagus seperti ini. Saudara, saya dulu anak desa. Kehidupan ekonomi susah. Saya lahir tahun 57. Indonesia merdekanya baru 12 tahun. Masih tertatih-tatih. Rakyat hampir semuanya miskin. Ayah saya itu tidak bisa sekolah karena ayah saya hidup di zaman penjajahan. Lahir di zaman penjajahan. Penjajah itu dulu jahat. Sehingga orang Indonesia tidak boleh sekolah. Sangat dibatasi, yang boleh sekolah hanya sekian orang, anaknya ini, anaknya itu. Nah, begitu Indonesia merdeka, maka ayah saya mempunyai keleluasan untuk menyekolahkan saya, anaknya. Tahu enggak, saudara? Cita-cita saya itu dulu, karena saya dulu hidup di Madura, di sebuah desa. Itu cita-cita saya itu hanya ingin menjadi guru ngaji. Ingin menjadi guru ngaji di surau, guru agama. Oleh sebab itu saya sekolahnya dulu habis kecil tuh masuk sekolah madrasah, sekolah agama, lalu masuk pendidikan guru agama. Karena masuk pendidikan guru agama, saudara, dari desa pindah ke kota, karena pendidikan guru agama itu yang milik pemerintah hanya ada di kota. Namanya PGA. Nah, PGA, sesudah saya sekolah PGA, saya berpikir, oh iya ya, dunia ini luas. Orang tidak hanya bisa menjadi guru agama yang dianggap hebat seperti di desa saya tuh. Ada yang bisa jadi bupati, jadi guru, jadi camat, jadi apa. Apa tuh kuncinya? Belajar. Belajar. Sudah belajar, lulus PGA, oh, nilainya bagus. Maka saya dikirim sekolah ke Jogja, pendidikan hakim Islam. Itu setingkat SMA, milik pemerintah. Sesudah saya belajar di pendidikan hakim Islam, wah, ada tuh jaksa yang hebat, hakim hebat. Guru-guru saya itu jaksa, hakim, pengacara hebat, sarjana hukum hebat, banyak macam-macam lah guru. Lalu saya ingin jadi hakim. Tuh, dulunya ingin jadi guru agama, berubah ingin menjadi hakim. Karena untuk jadi hakim itu harus kuliah. Maka saya kuliah ke Fakultas Hukum. Di Fakultas Hukum saya belajar, ada, waduh, dosen-dosen saya ini hebat bisa baca buku banyak, sehari baca sekian buku, lalu memberi kuliah dengan bagus. Lalu saya ingin menjadi dosen. Jadi ingin jadi guru agama, ingin jadi hakim, ingin jadi dosen. Berubah-ubah cita-cita saya. Kok bisa, Pak? Bisa, karena Indonesia merdeka. Habis itu saya ingin jadi dosen, terus jadi aktivis, ikut nulis di koran apa, kegiatan kemahasiswaan. Itu lalu saya lihat politik. Wah, kok ada ya orang bisa jadi anggota DPR? Saya bermimpi gimana caranya saya jadi anggota DPR. Sudah, oh selain anggota DPR waktu saya kuliah tuh, kok ada orang bisa jadi menteri ya, kayak Pak Yusril bisa jadi menteri, Pak Malik Fajar jadi menteri, bisa enggak saya jadi menteri? Itu cita-cita itu berubah-ubah sesuai dengan perkembangan, dan cita-cita itu boleh diimpikan karena Indonesia merdeka, saudara. Dulu sebelum Indonesia merdeka, mimpi aja enggak boleh. Mimpi aja enggak boleh. Nah, saudara mau mimpi apa? Mau mimpi jadi kepala sekolah, mau mimpi jadi pramuka apa gitu, enggak bisa kalau Indonesia belum merdeka. Nah, saudara, waktu saya di SMP, SMA, PGA, PHIN tadi aktif di pramuka seperti saudara-saudara ini. Aktif. Saya masih ingat saya menjadi aktivis pramuka di Gudep, gugus depan, Gudep 149 Yogyakarta. So aktif camping, apa pengembaraan, pengembaraan Agustusan tuh ngembara dari Jogja ke Seragen jalan kaki sampai 3 hari pulang pergi. Senang sekali jadi pramuka itu.
menambah rasa cinta kepada tanah air. Nah saudara, perjalanan saya ini sebagai motivasi bagi saudara. Tahu enggak saudara, semua yang saya impikan itu saya capek. Pertama, saya ingin jadi guru agama. Tidak resmi menjadi guru agama, tetapi saya sering ngisi pengajian, majelis taklim. Pengajian di masjid-masjid, khutbah di mana-mana, itu sudah guru agama. Kemudian saya jadi dosen. Jadi dosen sampai mencapai guru besar. Sudah jadi guru besar, tiba-tiba oleh presiden diangkat jadi menteri pertahanan. Bisa toh? Jadi guru, jadi dosen bisa, jadi menteri pertahanan. Orang sipil dari desa miskin bisa jadi menteri pertahanan juga. Karena apa? Karena Indonesia merdeka, saudara. Sudah jadi menteri pertahanan, pindah. Saya dulu pernah mimpi jadi anggota DPR, pindah saya jadi anggota DPR. Sudah jadi anggota DPR, berhenti, berikutnya jadi ketua Mahkamah Konstitusi. Dari situ pindah ke Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, sekarang jadi Menko Polhukam. Bisa, saudara. Apa modalnya? Satu, jaga kemerdekaan negara ini agar saudara bebas meraih cita-cita. Itu yang penting. Kemudian bekerja dengan penuh semangat, berusaha keras. Tidak bisa saudara orang kok mau sukses tanpa kerja keras. Itu hanya ada dalam dongeng. Orang kok tiba-tiba jadi apa gitu, pasti ada usaha. Maka di dalam kita hidup percaya kepada Tuhan itu, Tuhan mengajarkan usaha kamu. Karena apa? Katanya nih dalam pepatahnya, la yam tatil majda malam yarkabil hator. Tidak akan sukses siapapun kamu kalau tidak mau bekerja keras dan berani menghadapi risiko. Tidak ada orang kok enak-enak gitu, tidak ada. Kalaupun ada, mungkin ada yang kebetulan itu 1 dari 1000 atau 1 dari 1.000.000 itu kebetulan. Oleh sebab itu hidup itu jangan menggantungkan pada kebetulan. Oh, mudah-mudahan saya kebetulan ini, tidak ada. Harus berusaha. Dan saudara semua adalah generasi yang masih muda, masih di bawah 40, di bawah 20 dan seterusnya, masih punya waktu yang cukup untuk itu. Nah saudara, yang ingin saya katakan dari situ, kemerdekaan negara ini adalah berkah rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Kita hidup tenang. Nanti habis ini saudara bisa duduk sama teman ngobrol. Yang mau minum kopi sambil ngobrol. Di Afghanistan sekarang tidak bisa. Di Syria tidak bisa. Di Gaza tidak bisa. Tapi kita bisa. Oleh sebab itu jaga negara ini agar tidak pecah, agar bersatu. Tumbuhkan rasa cinta tanah air itu sebagai milik bersama. Bayangkan saudara, berapa milik yang saudara miliki negara ini. Saudara, saya selalu hafal dan selalu mengatakan, bayangkan kita ini hidup di 17.508 pulau. Jadi pulau kita itu 17.508 jumlahnya. Ini berapa orang sini? Paling datang dari berapa? Kalau paling banyak 30 pulau lah ya. Yang paling banyak dari Jawa, mungkin dari Sumatera, dari situ. Tapi kita tuh punya 17.508 pulau resmi tercatat di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Suku
1360 suku Indonesia ini. Bahasa daerahnya 726 bahasa. Inilah Indonesia. Kekayaan alamnya seberapa? Kekayaan alamnya luar biasa. Kita punya semua sumber daya alam yang diperlukan untuk kemajuan dunia. Berapa sumber daya alam? Kita punya tambang batu bara, tambang emas, nikel, punya hutan, punya laut yang kaya dengan ikan yang mahal-mahal. Kaya kita ini. Nah, itulah sebabnya ini harus disyukuri. Dan salah satu cara bersyukur itu, jalan kecil untuk bersyukur itu, ya ikut kegiatan pramuka yang seperti ini. Karena dari situ, saudara sekalian, dari pramuka itu rasa kebersamaan dibangun, rasa gotong royong dibangun, rasa cinta dan hormat pada kekuasaan Tuhan ditumbuhkan. Sehingga saudara, oh iya ya, Indonesia ini ada atas berkat rahmat Tuhan ya. Itu yang saudara-saudara harus lakukan sekarang. Dan dari itu semua yang dipentingkan adalah kebersatuan. Ya. Bersatu itu yang dari Sumatera, dari Papua, dari Sulawesi, dari Jogja, dari Jawa Tengah, dari mana lagi. Bersatu, karena saudara ndak usah rebutan, negeri ini kaya raya, ndak usah korupsi. Dapat kalau semuanya tuh rukun. Orang-orang korupsi itu, saudara, orang-orang korupsi itu orang tamak, padahal dimakan juga enggak. Coba nimbun harta banyak sekali, makannya kapan? Iya kan? Iya, perlu punya harta nimbun, tapi peroleh itu dengan benar dan empati terhadap orang lain, sehingga sikap gotong royong dan saling memahami, saling memberi kesempatan untuk maju, untuk juga menikmati kekayaan alam Indonesia itu kita bangun. Nah, saudara, kalau kita bangun itu, kita jaga itu nasionalisme, rasa cinta yang kalau dijadikan atau ditumbuhkan sebagai karakter kehidupan bangsa kita itu, ya karakter kehidupan bangsa kita itu adalah karakter Pancasila. Saudara harus berkarakter Pancasila. Apa tuh karakter Pancasila? Orang Indonesia itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tahu bahwa dia di balik jagat raya ini ada kekuasaan abadi yang maha kuasa, yang mengatur kehidupan kita, memberi jalan hidup bagi kita, tempat kita berdoa. Maka orang Indonesia itu adalah orang yang bertakwa. Di dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional kita pasal 31 ayat 3 disebut bahwa pendidikan itu diselenggarakan untuk memajukan, di pendidikan itu diselenggarakan berdasarkan iman, takwa, dan akhlak. Kalau sudah iman, takwa, dan akhlak ini, maka di sini ada hablum minallah. Kita takut kepada Tuhan dan takut dan cinta kepada Tuhan dan juga kepada sesama manusia dan alam. Kata orang pramuka itu, aku cinta kepada Tuhanku, cinta kepada sesama manusia, dan cinta kepada alam. Itulah kehidupan yang nyaman kalau saudara saling cinta di tiga segi ini. Nah, saudara, kalau itu bisa saudara kelola dengan baik, maka cita-cita atau program pemerintah untuk membangun Indonesia Emas pada tahun 2045 itu tercapai. Indonesia Emas itu apa? Indonesia Emas itu Indonesia yang maju. Itu nanti
tahun 2045, merdeka 1945, nanti tahun 2045 100 tahun Indonesia emas, itu Indonesia sudah maju. Saudara, trajektori kehidupan dunia di tahun 2045 itu oleh para ahli, oleh para futurolog, ya, ahli masa depan, futurology, itu mengatakan Indonesia itu di tahun 2045 akan menjadi negara terbesar keempat di dunia. Karena ada saudara-saudara ini sekarang. Apa negara terbesar pertama itu? RRC. Yang kedua India. Yang ketiga Amerika Serikat. Yang keempat Indonesia. Yang kelima Jepang. Atau kalau Indonesia males-malesan dikit, Jepang maju gitu, Jepang bisa 4, kita minimal 5. Besar. Nah, itulah yang disebut Indonesia emas ketika itu. Karena Indonesia menjadi negara besar di mana jumlah sarjananya sudah bisa dihitung dari sekarang. Yang ahli pertanian sekian, kedokteran sekian, ini sekian, karena ada metode perhitungan tentang eksponensialitas pertumbuhan setiap bidang itu. Kalau sekarang emas kita diolah di hulu, besok sudah sampai ke hilir. Batu bara juga, hutan juga sudah tertata dengan rapi. Tetapi apa, saudara? Ya harus saudara yang mempersiapkan dari sekarang. Karena bisa saja Indonesia itu tidak mencapai Indonesia emas kalau saudara tidak bersatu. Pecah misalnya. Pecah baik karena rebutan, karena serakah, maupun karena kita mempunyai ideologi sempalan. Sehingga kita ragu terhadap Pancasila sebagai dasar negara dan potret karakter bangsa kita. Saya katakan siapa ya? Karakter orang berpancasila itu yang pertama, karakter generasi muda yang harus dikembangkan supaya tua satu berpercaya kepada Tuhan yang Maha Esa. 2, punya sifat kemanusiaan, cinta terhadap sesama manusia. Tidak boleh sewenang-wenang terhadap manusia lain, maka disebutkan manusia Indonesia manusia yang berkemanusiaan dan adil. Kemanusiaan yang adil, kemanusiaan adil dan beradab. Lalu bersatu, berpersatuan, itu karakter, gotong royong. Dulu nenek moyang kita tuh gotong royong. Itu karakter kita juga. Hidup bersama, bahwa negara ini harus dibela bersama karena dulu dibangun bersama. Tidak boleh ada yang merasa lebih dominan. Wah, saya suku Jawa. Dulu di Merdekaan Jawa harus orang Jawa yang dominan, tidak boleh. Sama. Di 17.580 itu orang-orangnya mempunyai hak yang sama. Oh, saya orang Islam, paling banyak orang Islam. Islam harus yang paling menguasai, paling mengambil. Tidak. Setiap warga negara itu mempunyai kesempatan yang sama, apapun agamanya, apapun sukunya, dari manapun asalnya. Itu tadi. Kita punya sebuah geopolitik yang bernama Indonesia yang terdiri dari 17.000 pulau, 17.580, 1.360 suku, 726 bahasa, daerah, berbagai agama dan kepercayaan, berbagai budaya itu bersatu, yang kemudian membangun sebuah geopolitik tersendiri yang lebih dikenal geopolitik Nusantara, wawasan Nusantara, itu geopolitik Indonesia. Apa tuh geopolitik? Geopolitik itu sistem dan aturan yang dianut oleh sekelompok orang atau satu bangsa yang hidup di belahan bumi tertentu,
ya, yang punya tekad untuk bersatu karena cita-cita yang satu, serta latar belakang kehidupan yang sama. Dulunya ya sama-sama Indonesia. Oleh sebab itu karakternya harus dipertahankan, musyawarah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu banyak bermusyawarah. Jangan merasa benar sendiri, jangan merasa benar sendiri. Nah, bagus tuh merasa benar sendiri. Karena kebenaran itu ada di mana-mana. Kebenaran itu tidak hanya dimiliki oleh satu orang, satu sekelompok orang, tapi kebenaran itu ada di mana-mana, seperti halnya kearifan itu ada di mana-mana. Saudara sekalian, kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai pemerintah, orang yang banyak melintasi berbagai jabatan pemerintahan, saya ingin sampaikan bahwa syarat negara Indonesia maju, seperti halnya saya sebutkan tadi Indonesia Emas yang ditulis di dalam Perpres nomor 22 tahun 2010. Ya, syaratnya apa? Syaratnya itu alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan pergerakan perjuangan kemerdekaan telah sampailah kepada saat yang berbahagia, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang ini syaratnya nih, Indonesia Mas, merdeka. Kita sudah merdeka, bersatu. Kita sudah pernah bersatu dan berhasil mendirikan negara karena kita bersatu. Oleh sebab itu kebersatuannya harus dijaga. Merdeka, bersatu, berdaulat. Kita sudah berdaulat di dunia internasional, diakui kita. Kalau kita keluar negeri bawa paspor Indonesia, tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang. Kita punya perwakilan di PBB, punya duta besar di berbagai negara, dan negara lain mengutus duta besarnya ke sini. Karena apa? Karena Indonesia ini berdaulat. Merdeka, bersatu, berdaulat. Nah, sekarang ini yang harus sudah perjuangkan keadilan dan kemakmuran. Indonesia belum adil dan belum makmur. Masih banyak kesewenang-wenangan. Masih banyak orang yang sewenang-wenang terhadap teman dan terhadap anak buahnya. Masih banyak orang mau mengatur pengadilan, mengatur hakim, mengatur jaksa, mengatur polisi. Keadilan. Saudara, kalau keadilan tidak ditumbuhkan dari sekarang, Indonesia Emas itu sulit dicapai. Karena ketidakadilan itu mengantarkan runtuhnya suatu bangsa. Coba lihat negara-negara yang dulu maju hancur itu apa? Karena ketidakadilan. Majapahit hebat dulu kan, Majapahit, Mataram hebat tuh pada masanya. Karena dulu bersatu, makmur, Gemah Ripaloh, Jinawi. Tapi begitu pindah generasi terjadi perpecahan. Yang satu berkhianat kepada saudaranya, nyewa Belanda, bantu saya untuk memberontak ke ayah saya. Nanti kalau saya jadi raja, daerah sana dikasihkan ke Belanda, sampai kita dijajah rame-rame. Hanya karena apa? Tidak mau berbuat adil, ingin menguasai, ingin sewenang-wenang. Oleh sebab itu ini bangun keadilan. Indonesia itu mendasarkan dirinya atau memilih dasar negaranya adalah keadilan, adil dan beradab, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu di pembukaan. Di batang tubuh Undang-Undang Dasar masih banyak lagi kata adil. Mahkamah Agung, kekuasaan kehakiman dibangun untuk membangun, menegakkan hukum dan keadilan. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu prinsip-prinsip yang harus saudara jaga. Bangun negara ini secara bersama-sama dan apa? Keahlian saudara bisa disertifikasi.
diversifikasi, terpecah-pecah ke dalam berbagai keahlian. Ada yang mau jadi dokter, saya jadi dokter. Ahli hukum boleh, ahli pertanian boleh, IT boleh, apa boleh. Sehingga Indonesia ini besok maju bersama. Dan modal untuk itu ada. Modal untuk itu ada. Nah, saudara sekalian, itulah sebabnya saya mengajak kita semua pada malam hari ini, mari kita bangun kebersamaan itu. Kalau di dalam pidato Bung Karno dulu, sebenarnya kan sederhana membangun Indonesia yang kuat itu. Apa? Satu, berdaulat di dalam politik. Artinya kita ini punya kedaulatan. Dan saudara nanti sebagai calon-calon penerus pemimpin bangsa, jaga nih kedaulatan negara, karena ini seringkali negara ini rusak karena tidak mampu menjaga kedaulatan pemimpin-pemimpinnya, dijual. Ada negara lain punya mau investasi pedagang, investasi ini, padahal itu bisa diolah sendiri di Indonesia, lalu dibuat dikasihkan ke luar negeri, izinnya dikeluarkan, dia dapat disuap, dibayar. Bangsanya sendiri tidak berdaulat atas jenis tertentu dari kekayaan dan sumber daya kita. Kenapa? Karena koruptif, tidak mampu menjaga kedaulatan. Sehingga karena secara ekonomi kita sudah sering dikuasai, di mana itu sebenarnya merampas kedaulatan diam-diam, lalu kita tidak mampu juga memberi persenjataan yang cukup untuk menjaga kedaulatan fisik kita. Ya. Berdaulat dalam politik, berdikari di bidang ekonomi. Kita sudah mulai, saudara, kadangkala orang itu mengeluh, gimana ya kok Indonesia kok miskin? Ya sih miskin banyak, tetapi saudara bersyukur karena saudara punya Tuhan. Sekarang itu angka kemiskinan itu sudah sekitar 10% lah. Dulu kalau Indonesia tidak merdeka, orang miskin itu 99%. Yang tidak miskin itu ya orang-orang keraton, para ningrat-ningrat gitu yang bekerja sama dengan Belanda. Yang lain rakyatnya miskin. Nah, begitu Indonesia merdeka tahun 45, 20 tahun kemudian Bung Karno jatuh, berapa orang miskin? Orang miskin tinggal 54%. Nah, berarti 46 sudah terentas karena kita merdeka 20 tahun, 46% rakyat hidup tidak miskin, sisanya miskin. Muncul Orde Baru, Pak Harto memimpin terus, tahun 98 Pak Harto jatuh, orang miskin tinggal 18%. Wah, itu karena Indonesia merdeka. Produknya apa buktinya? Saudara-saudara kita semua bisa sekolah, itu karena apa? Karena kemiskinan sudah sangat tidak signifikan. Sudah tinggal 18%, bisa jadi pramuka, bisa sekolah ke luar negeri, bisa apa? Itu zaman Pak Harto. Pak Harto jatuh, reformasi, terus ganti presiden Habibie, Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY berhenti. Jatuh pada tahun 2014, angka kemiskinan tinggal 11,9%. Ganti Pak Jokowi, akhir tahun 2019, angka kemiskinan tinggal 9,9%. Ada COVID, naik lagi jumlah kemiskinan. Ada COVID itu 2 tahun tidak bisa membangun kita. COVID naik menjadi 10,5%. Nah, sekarang mulai turun lagi ke angka 9. Ini karena kita merdeka dan kita punya semua modal yang diperlukan untuk maju. Kuncinya itulah tuh, cinta ini bangsa dan tanah air kita ini, jaga ini negara. Nanti kita tahun 2045, barangkali tahun 2045, saya mungkin sudah berumur 77 gitu. Saudara tuh masih sedang berada di puncak. Mungkin di antara orang yang ada di sini ada yang jadi presiden, ada yang jadi menteri, jadi apa di antara saudara ini. Bisa.
Tidak harus presiden atau menteri, tapi punya standar kehidupan yang baik, setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Tapi jangan lupa kesaktian yang ketiga itu kan ada trisakti tadi. Kesaktian yang pertama berdaulat dalam politik, kesaktian yang kedua berdikari dalam bidang ekonomi, dan kesaktian yang ketiga berkarakter dalam budaya. Saudara harus punya karakter. Karakter saudara, karakter berpancasila itu tadi. Hidupnya penuh keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu Indonesia itu menolak komunisme dan marxisme, karena pada dasarnya komunisme dan marxisme itu menolak kepercayaan untuk percaya kepada Tuhan. Kata mereka Tuhan itu tidak ada. Tuhan itu hanya mimpinya orang putus asa. Tapi bagi Indonesia tidak. Indonesia itu rakyatnya sejak dulu nenek moyang kita tuh sudah percaya kepada kekuasaan yang maha abadi, maha tinggi, maha segalanya itu Tuhan. Makanya kita lalu letakkan sila pertama dari Pancasila itu ketuhanan Yang Maha Esa. Coba kalau saudara ada yang tidak percaya pada Tuhan itu, di hatinya itu sebenarnya percaya pada Tuhan. Coba kalau ada mau kecelakaan, bisa ya naik pesawat lalu pesawat duit gitu, aduh mudah-mudahan saya selamat, berdoa sendiri. Itu karena di hatinya itu ada Tuhan, tapi dia sombong, nggak mau pada Tuhan. Kalau di dalam tempat yang sangat berbahaya gitu, terus aduh mudah-mudahan saya selamat, aduh mudah-mudahan anak saya di sana selamat. Dia tidak percaya Tuhan, tapi hatinya mengatakan itu. Kenapa? Karena Tuhan itu adalah bisikan nurani. Sumpah setiap manusia sebelum menjadi manusia itu, saya percaya kepada Tuhan. Itu karakter yang pertama. Orang Indonesia itu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, lalu berkemanusiaan, hormat, menghargai hak asasi manusia, lalu bersatu dan bermusyawarah. Jangan mau-maunya sendiri, jangan, sekali lagi jangan merasa pintar sendiri. Kepandaian itu terbagi. Kalau bicara hukum mungkin yang ada di sini mungkin yang paling pintar saya. Kalau hukum. Tapi kalau bicara misalnya keindahan alam, untuk melukiskan kebesaran Tuhan di alam mungkin ada di sana. Yang teknik ada di sana, yang saya nggak ngerti apa-apa. Yang IT ada di sana, yang militer ada di sini, polisi, keamanan ada di sini. Nah, keahlian-keahlian yang terbagi, ya, terdiversifikasi tadi, itu dikumpulkan jadi satu menjadi wajah Indonesia. Nah, saudara sekalian, ya, cukup sekian dari saya. Selamat saudara melakukan jambore. Mari kita nyanyi bersama, di sini senang, di sana senang. Ayo. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Kakak Menteri atas pemaparannya. Semoga bisa menginspirasi kami semuanya untuk bisa menapak jejak yang luar biasa dari Kakak Menteri. Tepuk tangan yang luar biasa buat Kakak Menteri. Kakak-kakak yang saya hormati, selanjutnya supaya kegiatan Jumpa Tokoh malam ini bisa berjalan dengan terarah, akan dipandu oleh moderator. Moderator kita malam hari ini adalah Kak Profesor Dr. Sri Puryono KSMP selaku Wakakwarnas Renbang Gerakan Pramuka. Kepada Kakak Profesor Dr. Sri Puryono KSMP, disilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.
Dua kali tepuk pramuka. Terima kasih Pak Menko, Pak Sekjen mewakili Kakkornas, dan juga hadir di sini juga jajaran dari Menko Polhukam, Pak Deputi, Asdep dan Direktur, juga pimpinan Kwarnas. Tak lupa kepada Kak Marsja, TNI Purnawiran, Iris Haryanto. Kak Iris, saya minta berdiri Kak Iris. Kak Iris mana Kak Iris? Wah itu, di ujung sebelah kanan. Beliau ini ya yang memfasilitasi kita untuk acara malam hari ini. Kakak sekalian saya hormati, tadi dari Kak Bahtiar, Kak Mahfud juga sudah menyampaikan. Kali ini mohon izin Pak Menko, kami mudahkan, kami sebut Kak Mahfud, karena di depan kita ini adik-adik pramuka dan beliau memang aktif di pramuka. Kakak sekalian mungkin belum tahu, beliau itu lahirnya kapan sih? Tahunnya 57, tapi tanggalnya adalah tanggal 13 Mei 57, betul Kak ya? Alamat beliau di Jalan Denpasaraya C3 nomor 9, Jakarta Selatan, di Komplek Pejabat Negara. Saya kira kakak nanti kalau sempat bisa berkeliling saja. Mudah-mudahan bermimpi seperti Kak Mahfud tadi. Kak Mahfud tidak bermimpi jadi menteri saat itu, karena beliau kondisinya sama lah. Kak Bahtiar, saya, Kak Mahfud itu sama, adalah orang yang kurang sejahtera pada saat itu. Tapi akhirnya mimpi besar ini bisa diwujudkan dan beliau saya kira sudah melebihi harapan yang diberikan oleh Allah kepada Kak Mahfud. Kak Mahfud yang saya hormati, hadir di sini utusan dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota, Kwarcap, Nipin, Konda dan Pindamping, dan juga sebagian adik-adik peserta Jamnas yang ada di belakang. Jadi Kak Mahfud sudah menyampaikan ini sesuai dengan bidang beliau. Dari cinta tanah air, dari aspek politik, hukum, dan keamanan sudah sangat lengkap oleh beliau sampaikan. Ada beberapa kata kunci yang beliau sampaikan. Yang pertama adalah kita sangat bersyukur bahwa negeri ini telah merdeka. Kemudian beliau meresankan cintailah negeri ini dengan sepenuh hati. Kalau bahasa Muslim, cinta negeri ini secara kafah, seutuhnya. Kemudian yang ketiga juga perjalanan karier ini perlu dicontoh, perlu ditiru. Artinya tidak usah pesimis, tidak usah kecil hati. Dari orang yang kurang mampu, toh akhirnya juga menjadi orang yang begitu spesial. Kesahajaan beliau dan juga beberapa jabatan yang dipegang oleh beliau. Kemudian pesan beliau juga menyampaikan kepada kita, jagalah kemerdekaan ini dengan berusaha dan berikhtiar. Ini penting, jangan ngelokro. Kita sebagai pramuka tetap semangat. Bahasa Jawanya itu semangat tanpa sambat itu. Kemudian menumbuhkan contoh dari cinta tanah air ini saya kira sangat penting buat kita, dan pramuka ini adalah garda terdepan untuk memerankan peran penting menumbuhkan cinta tanah air yang berkarakter Pancasila menuju Indonesia Emas di tahun 2045 nanti. Dan ini kesempatan kita, adik-adiklah nanti yang akan memegang tampuk pemerintahan, kebijakan, juga akan mengatur negeri. Saya kira itu kakak sekalian, dan waktu 30 menit untuk tanya jawab akan saya bagi di 3 termin atau 2 termin saja, 15 menit, 15 menit. Yang pertama saya minta izin di sebelah kanan saya atau sebelah kiri. Tunjuk, saya minta mic-nya siapa nama nggih? Namanya tolong dibantu Kak. Atau teriak saja mic-nya, sampaikan. Yang kedua di tengah, yang satu dulu. Tadi ada yang wanita tadi mana? Belakang wanita dulu. Tolong bantu kakak-kakak sekalian. Ini pertanyaan ya, jangan pernyataan. Nanti kalau pernyataan terlalu panjang. Kak siapa namanya Kak? Assalamualaikum. Sebentar, namanya dulu kakak. Sinta Oktavia. Dari mana Kak? Dari Kwarcap Palembang, Kwarda Sumatera Selatan. Oke, Kwarcap Palembang. Di tengah sini, cewek, cowok, kakak sekalian yang depan ini. Ya, iya. Oke. Monggo sebut nama dan asal.
Pramuka berteriak bisa keras kok, Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Ajwar, kontingen daerah Kalimantan Barat, pendamping dari Kota Pontianak. Satu lagi. Sebelah paling kanan, kiri saya. Kak, itu yang berdiri di belakang itu, Kak. Kak Uta. Yang belakang. Izin Kakak, Amiruddin Abdul Majid Wai dari kuartir cabang Kepulauan Yapen, Kuarda, Papua. Ya, kami persilahkan ke Siva Oktavia, ringkas saja pertanyaannya kepada Kak Mahfud. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kepada Kak Mahfud MD, ini terima kasih untuk kesempatannya, Kak. Kakakku yang ingin saya tanyakan hanya satu, Kak. Begitu banyak pembina-pembina di Indonesia ini, tapi alhamdulillah begitu banyak juga yang saya temui di gugus depan itu rata-rata kesejahteraan atau honorernya itu sangat di bawah rata-rata. Sedangkan tugas pembina gugus depan itu lumayan berat. Karena kita mendidik, study di tangan dulu kakak-kakak. Sedangkan untuk organisasi lain atau kegiatan-kegiatan lain itu bisa dibantu dari dana BOS. Sedangkan kalau di gugus depan selalu berkata bahwasanya tidak ada standar pembina pramuka. Kak Mahfud MD, ini harapan pembina gugus depan se-Indonesia, mohon diperhatikan, Kak. Itu saja pertanyaan saya, Kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kak Siva, pembina SD mana, Kak? Saya SD Negeri 24 Palembang, Kak. Kuarda, Sumatera Selatan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya Kak Naswa dari Kalbar, Pontianak. Monggo, Kak. Tolong dibantu mic-nya, Mas. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang pembentukan karakter bangsa, pembina dan guru adalah ujung tombaknya. Sehingga terbentuklah generasi emas seperti yang dikatakan oleh Pak Mahfud MD tadi. Tetapi ketika ada undang-undang perlindungan anak, ini seolah-olah hambar. Bahkan banyak guru yang masuk buih. Menurut pandangan Bapak seperti apa? Terima kasih. Terima kasih. Termin pertama yang terakhir dari Yapen, Papua, Kak Abdul Majid. Silakan Kak Abdul Majid. Izin Kakak, saya tertarik dengan apa yang disampaikan tadi oleh Kakak. Mengajarkan kepada adik-adik untuk terus bermimpi. Bermimpi untuk meraih cita-cita. Tidak ada yang tidak mungkin seorang anak petani bisa menjadi seorang pejabat. Tetapi di dalam kemajuan zaman ini, pramuka diberikan tugas dan tanggung jawab untuk membentuk karakter. Tetapi kita ditabrakkan dengan kemajuan zaman, dengan kemajuan teknologi. Salah satunya adalah game online. Saya mungkin adalah tipe orang yang menolak game online. Kita pembina di titik beratkan bagaimana adik-adik ini bisa berkarya, beraktivitas, bergerak, tetapi di sisi lain karena teknologi adik-adik harus diam, menghabiskan waktu hanya bermain gadget. Apa kira-kira pandangan Kakak ke depan untuk melihat generasi kita biar tetap bisa untuk menjaga keutuhan dan kemerdekaan negara Indonesia. Terima kasih. Selamat malam. Salam Pramuka. Terima kasih Kak Majid. Jadi ini Kak Mahfud tadi salah satu representasi dari guru SD di Palembang.
beliau itu sebagai pembina, tapi kesejahteraannya merasa kurang. Ini memang kebanyakan gitu Kak Mahfud. Yang kedua juga dari Pontianak tadi, sebagai ujung tombak ini juga ada yang tersangkut masalah hukum. Sehingga ini harus berhubungan dengan aparat penegak hukum. Yang ketiga mengenai tadi online, kemajuan teknologi. Mungkin Kak Majid, karena 2 tahun lebih ini kan kita dalam suasana pandemi COVID. Jadi ini barangkali ke depan nanti dipikirkan apakah perlu hybrid. Karena pembentukan karakter kalau melalui online memang agak susah, harus perlu ada tatap muka. Untuk itu Kak Mahfud, kami persilakan berikan pencerahan kepada adik-adik kita. Terima kasih. Ya, terima kasih. Adik Sinta Octavia. Iya, banyak pembina yang kesejahteraan kurang, itu yang sedang kami diskusikan. Fasilitas-fasilitas untuk kegiatan pramuka itu supaya nanti bisa lebih diperhatikan dan nanti kita bicarakan gitu ya. Tapi saya katakan tadi, kita punya Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan. Karena Indonesia merdeka, Sinta Octavia bisa mengeluh, kurang gitu. Dulu enggak bisa seperti ini. Karena kalau Indonesia tidak merdeka, ya susah menjadi pembina pramuka, menjadi guru. Nah yang sekarang ini misalnya kebetulan saya sedang merangkap menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara sekarang ini. Jadi saya tahu banyak sekali tenaga-tenaga honorer yang sekarang ini harus saya selesaikan. Ini juga perlu biaya sendiri. Perlu diskusi. Jadi semuanya mari kita atur dengan sabar. Tapi ini sudah menjadi catatan saya tadi diskusi. Apakah undang-undangnya nanti digeser nih pramuka, kemudian dananya bagaimana gitu sehingga nanti bisa lebih maju lagi dan fasilitasnya bisa lebih tersedia. Disediakan oleh kita bersama, oleh negara melalui kita bersama atau oleh kita bersama melalui negara. Saudara Ilham Akbar, pembina ya gitu. Saya sering mengeluh juga begini, semakin maju suatu negara itu semakin concern terhadap perlindungan hak asasi manusia. Maka begitu Indonesia mengalami reformasi hak asasi, semua hukum tentang hak asasi yang dikeluarkan oleh PBB atau konvensi-konvensi internasional itu diratifikasi semua, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak kan lahir dari tentang kebebasan atau hak asasi, perlindungan hak asasi. Memang sekarang terjadi pergeseran nilai, pergeseran karakter. Dulu waktu saya kecil kalau sekolah itu, kalau saya dimarahi guru, ya dimarahi oleh guru, pulang lapor ke orang tua tambah dimarahi. Gitu. Lalu orang tua saya datang ke rumah guru itu marahi lagi gitu. Kalau sekarang ini banyak sekali orang tua yang tidak terima. Kalau anaknya dimarahi, gurunya dimarahi. Kalau anaknya tidak lulus, dibilang gurunya yang bodoh. Nah, karakter-karakter seperti ini, ya, supaya dikembalikan ke asal karakter bangsa kita itu, kelakuan santun dan saling menghormati. Gitu. Dulu, saudara, waktu saya kecil itu SD. Kelas 1 sampai kelas 5 gitu, tidurnya di rumah guru, dan di rumah orang tua. Jadi habis isya itu pergi ke rumah guru, habis maghrib ngaji dulu, habis ngaji itu pulang makan sebentar terus pergi ke rumah guru ngaji, tidur bersama, didongengin cerita-cerita masa depan, cerita yang hebat-hebat itu dulu. Dan kalau misalnya kita dimarahi orang tua gitu, guru nasihati, itu orang tuamu bagus. Kalau dimarahi oleh guru, orang tua menasihati, itu bagus gurumu gitu. Bukan lalu melaporkan guru ke pengadilan melanggar HAM katanya. Nah ini yang harus kita atur, meskipun memang ada kadang-kala guru yang sewenang-wenang, ada juga gitu. Kan kasusnya beda-beda, tapi secara umum memang sekarang terjadi pergeseran nilai-nilai karakter itu yang harus kita kembalikan.
bersama-sama. Dan salah satu cara mengembalikan itu ya kegiatan-kegiatan seperti pramuka ini. Ada pesantren, pramuka, macam-macam, paguyuban, macam-macam lah. Itu untuk mengembalikan kebersamaan kita. Saudara Amiruddin Majid, ya tentang online. Kalau yang dimaksud online itu adalah belajar secara virtual, itu tentu tidak akan lama. Tidak akan seterusnya gitu ya, karena itu hanya di era pandemi itu, daripada kita bertemu, terutama dulu di era Delta itu tuh jahat sekali, ketemu terinfeksi, wah meninggal. Nah, sekarang ini kan Omikron, ini banyak yang tidak pakai masker, saya juga tidak pakai, tidak apa-apa. Kalau tahun kemarin, tahun 2001 bulan Mei, Juni, Juli itu mengerikan betul, orang meninggal di emper-emper rumah sakit di mana-mana gitu karena waktu itu Delta, sehingga pada waktu ketat kita harus virtual belajarnya gitu. Kadang-kala virtual, anaknya minta dibimbing orang tuanya ndak bisa main jadi ribut gitu. Nah sekarang udah mulai lagi, sudah pemerintah juga udah mengatakan itu tidak mendidik karakter sebenarnya kalau belajar secara virtual itu. Tetapi kalau virtual dalam arti IT sebagai dasar hubungan kita di masa depan, itu tidak bisa dihindari. Eranya ke depan itu adalah era digital. Tidak bisa, orang yang tidak bisa digital itu akan ketinggalan di segala segi. Sebab itu anak-anak kita yang akan datang itu generasi Z, sekarang dia generasi Z, sudah lewat sekarang dari Z, sudah A baru gitu. Itu harus dibiasakan dari kecil. Pesan makanan itu, dulu zaman saya beli makanan jalan kaki ke sana beli. Sekarang tinggal saya mau makan McDonald, harga sekian, oke, kirim alamatnya mana, ini uang sudah transfer sebentar lagi datang. Di beberapa negara sekarang, ya di Eropa, negara-negara yang maju itu, yang kecil, itu sekarang sudah memproyeksikan 8 tahun lagi tidak boleh ada mobil. Kenapa? Mobil pribadi itu mengganggu hak asasi manusia, sehingga besok dilarang. Mobil yang ada sekarang mulai disingkirkan. Karena apa? Negara nantinya akan mengatur perjalanan melalui komputer itu. Saudara, misalnya Sinta, mau kemana? Saya ada di Cibubur. Mau kemana? Saya sekarang jam 9, saya jam setengah 10 harus sampai di Condet. Di Condet 3. Tahu Condet 3? Duren 3. Saya harus sampai di Duren 3 jam setengah 10. Itu tinggal aplikasi. Terhadap saya sekarang ada Cibubur. Di radio sekian, ini Sherlock lokasinya, saya ingin sampai di Duren 3 jam 9.30. Lalu ada jawabannya, tunggu di situ. Sebentar lagi datang mobil, datang. Bawa saudara, nggak usah bawa mobil sendiri, tinggal pakai gini. Nah ke depan akan begitu kehidupan itu. Tahun lalu saya ke Rusia, keluar dari masjid terbesar di Rusia, itu besar sekali. Lalu saya diantar dari Kedubes. Pulangnya itu kan mobilnya udah pergi, saya pulangnya tuh gimana? Terus tanya ke orang saya, dan terus gampang, ini pasti pakai ini aplikasi komputer. Saya perlu mobil, saya ada di masjid ini sekian. Lalu ada jawaban, itu sekian meter di dekatmu tuh ada mobil. Password untuk kuncinya sekian, kamu bawa. Nanti diletakkan di suatu tempat, uang sudah dikirim lewat ini juga. Ke depan akan begitu, saudara. Nggak bisa dihindari. Itulah yang disebut era disrupsi. Ya, era digital gitu. Sekarang nih kan kita masih enak pakai gini aja. Di beberapa tempat sudah jauh lebih canggih. Bahkan kalau tentara itu peluru itu sekarang sudah mulai di setel. Peluru itu ditujukan kepada siapa? Oh, saya mau nembak Pak Mahfud. Itu di setel pelurunya pakai DNA. Tuh DNA-nya ini pasang di situ.
tembak, dia ndak kena orang lain, ngejar saya, terkena jedar. Nggak usah bilang CCTV-nya hilang, nggak bisa ketahuan. Kedepannya begitu. Sekarang karena IT-nya baru sebatas CCTV, CCTV-nya hilang, udah ada itu katanya disambar petir. Pas besok ketemu, lu mana petirnya diperiksa sekarang, berita acara kan. Nah saudara, maksud saya IT ke depan, saudara, jangan takut pada virtual, digital. Kalau keluhan yang soal orang sekolah tadi memang kurang manusiawi, itu yang saya rasakan. Saya juga punya cucu itu, kalau sekolah duduk di situ, tiba-tiba dia sambil nyanyi-nyanyi sendiri, gurunya ngajar ya, dia main-main sendiri gitu, ndak efektif. Jadi hubungan batin tidak ada, apalagi ini kan masih tingkat TK gitu. Udah diajarin ngaji dari situ misalnya. Oke, itu Pak, silakan. Terima kasih Kak Mahfud. Tepuk tangan untuk Kak Mahfud. Luar biasa. Beliau ini ciri khasnya itu juk-juk sentilannya itu halus, tapi membuat kita tertegun. Itu bukan ranah kita. Ranah kita adalah menumbuhkan karakter cinta tanah air ini. Untuk itu kakak sekalian, termin kedua saya balik dari sebelah kiri saya atau sebelah kanan. Ini saya awali juga dari perempuan, wanita. Ini harus 30% minimal. 3 ini harus 1 wanita. Mana yang wanita? Yang sini sebelah kiri saya atau sebelah kanan. Urut dari sini kita kembalikan. Wanita Mas, bukan wanita ini. Ada enggak? Kalau enggak ada saya lewati. Laki-laki enggak apa-apa. Yang kanan. Kak udah ya sana. Oh ya, kanan ya semua ya. Oke. Terima kasih Kak. Mohon izin Kak Mahfud MD, Nasir Hasan Labaco, Pinkonda, Kuarda, Sulawesi Tengah. Monggo silahkan bertanya. Ya, terima kasih. Pertanyaan saya khususnya di daerah kami selaku andalan daerah sangat kewalahan menghadapi kuartir-kuartir cabang dipengaruhi perubahan kepemimpinan daerah. Ada kesepakatan yang telah kami putuskan di rapat kerja daerah. Tiba-tiba di kuartir-kuartir cabang terjadi perubahan pimpinan daerah, sehingga dengan sendirinya bagaimana Kak Nasir? Terus program-program yang telah diputuskan menjadi berubah. Jadi apa konsep, apa kekuatan kami dari kuartir daerah untuk melakukan penekanan sehingga program itu tidak akan berubah walaupun perubahan pemerintahan di kabupaten kota. Terima kasih Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ke selatan. Yang tengah. Ke selatan. Enggak, saya ingin yang belakang. Untuk keadilan tadi depan, sekarang yang belakang, tengah. Lari Kak. Monggo. Yang sana maju, yang sini maju. Jadi ketemu di tengah. Maju Kak. Ayo Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kami Mas Sri Lubis dari Kewarcap Kota Gunung Sitoli, Pemekaran dari Nias. Saran langsung. Iya. Kami melihat, karena saya juga mantan guru, sedih kali sampai saat ini bahkan ada siswa yang tidak hafal dengan Pancasila. Bagaimana bisa menanamkan sebagai cinta tanah air sementara anak-anak masih nol Pancasila? P4 itu bisa dihidupkan kembali
dan guru-guru dilatih melalui P4. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Lubis. Yang terakhir dari Putri. Saya juga minta Putri yang belakang. Maju Kak, yang belakang. Yang pakai hijau-hijau itu, pakai selir hijau-hijau itu. Berdiri Kak, maju. Baik, terima kasih. Terima kasih, mohon izin Bapak yang ingin saya tanyakan. Sebelumnya perkenalkan, saya Lulu dari Keluarga Jawa Timur. Yang ingin saya tanyakan adalah tentang penanaman karakter kejujuran, Bapak. Saya yakin banyak teman-teman, adik-adik ataupun kawan-kawan yang ingin jujur, misalkan untuk mengungkap sebuah kasus. Tapi di sisi lain dibayang-bayangi oleh ancaman. Mungkin Bapak selaku Menko Polhukam dapat memberikan jaminan keamanan atau cara-cara Kak, tips untuk kami supaya dapat berani tetap mempertahankan kejujuran, mengungkap kebenaran tanpa takut dengan ancaman-ancaman yang bisa dibilang sangat mengerikan untuk keselamatan yang mengungkap. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Saya kira tidak perlu saya ulang, Kak Mahfud. Monggo dari 3 penanya kami bersilakan untuk memberikan pencerahan. Baik, Saudara Nasir Hasan, kuarcap-kuarcap itu banyak yang menghadapi masalah karena kerap kali kalau terjadi perubahan kepemimpinan daerah pilkada misalnya, itu bisa membatalkan kesepakatan. Ya itu tinggal pendekatannya aja diperbaiki, tetapi secara aturan sebenarnya kalau sudah ada kesepakatan itu mengikat sebenarnya. Secara administratif mengikat, secara yuridis bahkan mengikat, tinggal bentuk kesepakatannya tulisan apa tertulis. Tapi kalau kesepakatannya lisan itu memang sulit kecuali pendekatan personal untuk memberikan keyakinan bahwa kesepakatan itu perlu dilaksanakan. Tetapi nanti bisa juga secara struktural dilakukan oleh pemerintah, misalnya Menteri Dalam Negeri itu bisa saja membuat surat edaran ya atau arahan kepada Pemda-Pemda agar pramuka di berbagai daerah itu supaya dibina sesuai, bahkan disediakan anggaran gitu sesuai dengan kebutuhan. Nah kemudian Saudara Mas Sri Lubis, iya sekarang banyak orang nggak hafal Pancasila, yaitu salah satu masalah juga. Ini juga sedang direncana perubahan Undang-Undang Sisdiknas, itu nanti akan ditegaskan kembali pentingnya pelajaran Pancasila atau keharusan pelajaran Pancasila dari tingkat TK sampai perguruan tinggi seperti dulu lagi lah. Tetapi penataran seperti dulu belum terpikir gitu, karena metodologinya yang belum dirumuskan. Kan penataran seperti itu harus dirumuskan kembali metodologinya agar tidak jenuh. Orang tidak hanya hafal tapi faham. Saudara Lulu, ya kejujuran itu memang perlu keberanian, kejujuran itu. Tetapi juga hitung-hitung. Kalau di dalam agama pun sama. Kalau Anda dalam ancaman maka Anda boleh untuk tidak jujur dulu. Misalnya kalau kamu ndak bilang gini, kamu saya bunuh sekarang juga ya bilang apa yang dia inginkan gitu. Itu tidak apa-apa. Kalau di dalam dalam agama itu kan ada ajaran juga, kalau kamu melakukan sesuatu dilarang. Misalnya dilarang memilih pemimpin yang dolim.
Ya, milih pemimpin yang dolim. Pilihlah pemimpin yang baik. Tapi kalau kecuali kamu dalam ancaman, itu ya pilih aja dulu daripada dibunuh gitu. Nah, jadi di agama itu ada cara-cara untuk menyelamatkan diri, karena kalau agama itu kan tujuannya kan menyelamatkan, pertama menyelamatkan keyakinan keagamaan, yang kedua menyelamatkan jiwa, yang ketiga menyelamatkan harta, yang keempat menyelamatkan akal, yang kelima menyelamatkan keturunan, agar keturunan itu murni maksudnya. Maka ada perlindungan orang beragama, karena tujuan bernegara itu menurut agama melindungi kemurnian ajaran agama, dan orang setiap yang punya agama dilindungi. Yang kedua melindungi jiwa, tidak boleh ada orang membunuh orang, tidak boleh ada orang menyakiti orang. Yang ketiga harta, tidak boleh orang mencuri harta orang lain secara sewenang-wenang tanpa akad, tanpa ini. Lalu memelihara atau menyelamatkan akal, maka tidak boleh main narkoba, tidak boleh mabuk-mabukan, tidak boleh, dan macam-macam gitu yang merusak akal. Dan yang kelima menyelamatkan keturunan, maka ada hukum perkawinan agar keturunannya itu jelas, nih bapaknya siapa, ibunya siapa gitu, ini anaknya siapa. Jangan terlalu banyak bapaknya yang tidak jelas, bapaknya banyak banget gitu. Nah, ada hukum perkawinan, nih hukum perkawinan gitu. Itu tujuan kita hidup bernegara menurut agama. Itu yang disebut maqasidus syar'i namanya. Tujuan bernegara menurut syariah, menurut syarak. Jadi menyelamatkan diri juga boleh kalau terancam, itu maksud saya. Karena memang tujuan juga menjaga keselamatan jiwa itu bagian dari ajaran agama. Tetapi tentu yang kita inginkan masyarakat yang rukun, guyup gitu, tidak sewenang-wenang, tidak suka mengancam. Nah, kalau ada suka mengancam, itu kan ada polisi, ada aparat penegak hukum gitu. Tapi secara taktis kalau aparat hukumnya jauh, ya saudara, ya sudah diam aja dulu. Nanti suatu saat cari cara untuk mengatakan kebenaran yang sebenar-benarnya. Cari waktu, cari tempat yang kita sendiri aman dan nyaman. Begitu, Kak. Selesai. Ya. Terima kasih Kak Mahfud, Kak Menko Polhukam. Tepuk tangan untuk beliau. Jadi beliau secara lugas sudah menyampaikan kepada 6 penanya, dan barangkali inilah merupakan potret kita. Di daerah Toli-Toli ada yang belum hafal Pancasila, sementara di Papua dengan adanya IT ini merasa keberatan. Tadi Kak Mahfud sudah menyampaikan IT untuk pendidikan harus itu dilakukan supaya kita tidak tenggelam, karena eranya era digitalisasi. Tapi di dalam membangun karakter kita memang perlu tatap muka. Ini Kak Mahfud, ini teman-teman ini mahasiswa maupun siswa, insya Allah minggu depan ini sudah mulai tatap muka. Jadi mudah-mudahan ini kita manfaatkan sebaik-baiknya. Baik kakak sekalian, dari rangkuman apa yang saya sampaikan tadi, ini tema kita di Jamnas 11 tahun 2022. Ini adalah ceria, berdedikasi dan berprestasi. Jadi itu Kak. Untuk itu saya berharap pada kakak sekalian apa yang disampaikan Pak Menko, Kak Mahfud tadi ini menjadi catatan kita, dan tentunya ini tolong ditularkan, dibekalkan kepada adik-adik peserta didik kita di Penggalang utamanya, dan syukur-syukur nanti bisa berkembang ke Penegak dan Pandega. Saya kira itu, saya selaku pemandu acara kurang punya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Dua kali tepuk Pramuka. Baik, terima kasih kepada Kak Mahfud yang telah menyampaikan pemaparan tentang arti pentingnya penanaman cinta tanah air. Baik, selesai Kak. Ini ada pemberian buku dari Kak Sesjen, akan diberikan buat Kak Menteri, kemudian yang satu lagi buat Kak Eris Usdirga. Silakan Kak Eris naik ke atas pentas.
Kak Eris, silakan. Baik, terima kasih kakak. Silakan, selanjutnya silakan kakak untuk berdiri di sini. Kita berfoto bersama dengan peserta. Biar kakak silakan duduk aja kakak sekalian duduk. Kakak Menteri dan kakak Sesjen, kemudian Kak Sri Puryono akan menghadap ke sini. Ya, silakan kakak diambil dokumentasinya. Terima kasih kakak, terima kasih kakak, terima kasih kami ucapkan. Terima kasih kakak, terima kasih kakak, terima kasih kami haturkan. Salam, salam, terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Baik kakakku sekalian, dari kalimat Kak Eris tadi menyampaikan bahwa ada beberapa quote yang bisa kita dapatkan dari Kak Eris. Yang pertama, kalau kita dibesarkan oleh orang yang besar di atas kita, seiring perjalanan waktu kebesaran orang itu hancur, maka akan hancur kebesaran kita. Apabila kita dibesarkan oleh kemampuan, maka bertambahnya usia, maka kebesaran kita pun akan hancur. Tetapi ada orang yang dibesarkan oleh Tuhan, bumi, langit, gunung, bahkan samudra tidak akan mampu meruntuhkannya. Akhirnya saya Sardianus dan saya Kalili. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa di kegiatan selanjutnya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.